Kualitas tidur yang baik sangat berpengaruh terhadap kesehatan, makanya harus cermat dalam memilih kasur ataupun bantal nih. Dan untuk kenyamanan, kita bisa memilih perlengkapan tidur berbahan lateks. Soalnya bantal dan kasur berbahan lateks lebih awet dan sejuk. Terus punya sifat hypoalergenik alias meminimalisir munculnya alergi. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Untuk menghasilkan lateks alias getah alami terbaik, tanaman karet perlu dibudidayakan dan dipanen dengan cara yang tepat nih. Yuk kita kemon ke perkebunan karet yang ada di Sumatera Utara. Ada beberapa cara pembibitan yang bisa dilakukan, seperti persemaian biji karet ini. Biji karet yang sudah jatuh dari pohon, namun dengan bentuk yang sempurna, akan disemai dengan pasir. Pasir ini berfungsi agar nggak membuat biji karet menjadi lengket. Oh iya, agar tidak merusak biji karet lainnya, jarak tanam karet ini sebaiknya memiliki ukuran lebar 1 hingga 2 cm. Setiap harinya penyemaian biji karet ini harus disiram setiap hari. Dan normalnya nih, benih akan mulai berkecambah pada usia 10 hingga 14 hari setelah tanam. Setelah berkecambah seperti ini, barulah ke area persemaian bibit. Tanah yang sudah dicangkul dengan kedalaman 15 cm ini akan dimasukkan bibit pohon karet. Kedalaman 15 cm cukup aman agar tetap menjaga kesempurnaan akar pohon karet. Selanjutnya, kita ke proses okulasi. Proses ini merupakan kunci keberhasilan ketika pohon karet tumbuh. Proses okulasi sama dengan proses perkawinan silang. Penempelan mata tunas dari batang yang sudah dipilih akan memberikan hasil pohon karet sesuai dengan keinginan. Setelah tumbuh memiliki 2 cabang, selanjutnya potong miring cabangnya dan dipindahkan ke dalam polybag. Batang akan tumbuh sempurna hingga 2 minggu lamanya. Batang pohon karet akan berubah menjadi tanaman yang siap menghasilkan. Kalau sudah berusia 5 tahun, pohon karet sudah bisa disadap loh. Penyadapan pohon karet gak bisa dilakukan sembarangan nih. Ada tekniknya. Dengan memotong kulit kayu dari kiri atas ke kanan bawah dengan sudut kemiringan 30 derajat dari horizontal. Semakin dalam sadapan akan menghasilkan banyak lateks atau getah karet. Lateks ini akan mengalir selama 1 hingga 2 jam. Tujuan penyadapan karet ini untuk membuka pembuluh lateks pada kulit pohon agar lateks cepat mengalir. Dalam sehari, untuk 1 hektar pohon karet saja bisa menghasilkan 1,5 ton lateks. Nah, kalau sudah terkumpul seperti ini, lateks-lateks ini akan dibawa untuk diproses. Lateks atau getah alami akan dikumpulkan di dalam tabung besar ini. Di dalam tabung ada alat pengaduknya juga loh. Fungsinya untuk mengaduk getah karet supaya tidak mengendap, tidak lengket, dan teksturnya tetap cair. Kalau getah sudah jadi busa, maka tinggal ke proses cetak deh. Ada banyak cetakan matras yang disesuaikan dengan ukuran kasur. Mulai dari ukuran single sampai king size. Nah, kalau yang sedang dibuat ini, ukurannya single. Kalau busanya sudah mulai keluar seperti ini, tandanya cetakannya sudah penuh ya. Lanjut. Wah, ini kenapa bapau-bapau pada nganggur di sini? Kasian nih kalau nggak dimakan. Nggak ada orang kan? Sikat! Kok rasanya nggak enak gini sih? Apaan nih? Loh, Pak Oga, kenapa Pak? Ini Den, Pak Oga habis makan bapau. Rasanya nggak enak bener. Rasa karet gelang. Pak Oga, itu sih bukan bapau, tapi bahan untuk bikin matras. Pantas aja nggak enak Pak. Busa ini dimasukkan ke mesin bernama radiofrekuensi vulkanisasi. Di sini busa yang sudah dicetak akan di oven dengan suhu 100 derajat. Dengan suhu panas ini, bakteri yang ada dalam getah karet akan mati. Nah, kalau sudah padat, saatnya matras diangkat. Untuk kasur single ini, beratnya bisa mencapai 43 kg loh. Waduh, berat banget ya.
Ah, pantesan melepasnya harus pakai bantuan mesin gini. Bahkan masih butuh bantuan lebih dari 1 orang. Wah, semangat ya Om. Selanjutnya, masuk melalui proses washing atau pencucian. Matras dan bantal harus dicuci saat keadaannya masih panas seperti ini, supaya udara lembab yang ada dalam matras langsung hilang seketika. Washing dilakukan supaya air bekas pemanasan yang kotor dan bau tadi digantikan dengan air bersih. Lanjut, setelah matras bersih, barulah matras masuk ke mesin dryer untuk dikeringkan. Proses pengeringan ini cukup lama loh, sekitar 15 sampai 30 menit. Yuhu, sudah beres deh. Matrasnya sudah jadi. Matras ini dipotong ketebalannya sesuai dengan permintaan pembeli. Nggak lupa, supaya lebih rapi, sekeliling matrasnya dipotong sampai rapi. Kasur yang berasal dari lateks alami ini punya kelebihan loh dibanding dengan kasur busa biasa. Banyaknya udara pada kasur busa bisa membuat tungau hidup di dalam kasur. Tapi karena kasur matras ini terbuat dari lateks dan teksturnya padat, maka tungau tidak bisa hidup dalam matras. Kenapa muka Melani gatal banget gini sih? Aduh. Waduh, Melani, kenapa tuh mukanya? Nggak tahu nih, Nyil. Bangun-bangun, muka Melan udah merah-merah semua. Gatal. Aduh, jangan-jangan karena tungau tuh, Mel. Waduh, ada apa nih ribut-ribut? Loh, Neng Melan habis disengat lebah. Kayaknya tungau deh, Pak. Oh, tenang. Sekarang Pak Oga udah jadi pembasmi tungau handal nih. Pasti beres. Tapi gope dulu dong. Nanti Melani kasih. Loh, Oga. Waduh, kok ada asapnya tuh, Ya Pak? ampun, alatnya rusak, Den. Gimana sih, Pak Oga? Ya, gagal lagi deh dapat gope.